pagi Sobat Sehat RS Unut, semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Senang sekali saya Nurse Yuni selama 30 menit ke depan bisa menemani Sobat Sehat semua dalam program talk show baru kami yang syarat dengan informasi kesehatan dan tentunya inspiratif untuk Sobat Sehat semua dalam acara Bincang Pagi bersama RS Unut. Sobat Bincang Pagi, topik yang sedang banyak dibahas saat ini dan masih banyak pertanyaan adalah tentang vaksin booster COVID-19. Pagi ini kami mengundang narasumber yang keren dan hits dan merupakan ketua tim vaksin di RS Unut, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang selama 2 tahun ini telah menjadi dokter yang menangani COVID-19 dan gengnya, termasuk urusan vaksin. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya memperkenalkan beliau karena beliau sudah sangat hits. Jadi langsung saja kepada Dr. Cok Wahyu atau mungkin lebih terkenal dengan Dr. Cok COVID ya. Ya, selamat pagi dokter, terima kasih sudah hadir di Bincang Pagi RS Unut. Selamat pagi kepada seluruh Sobat RS Unut, dimanapun berada, Sobat Sehat RS Unut, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Iya. Mungkin dalam acara Bincang Pagi ini merupakan program talk show terbaru dari RS Unut dokter. Jadi kita untuk hari ini kita membahas tentang vaksin booster. Siap. Banyak banget masyarakat yang bertanya tentang vaksin booster ini, apakah gratis? Apakah saya boleh vaksin 1-2-nya sama dengan vaksin booster saya? Apakah efek sampingnya sama? Jadi banyak sekali pertanyaan mungkin tentang vaksin ini. Jadi kita perlu pencerahan dari ahlinya untuk tentang vaksin booster ini. Ya silahkan dok. Selamat pagi, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi kepada seluruh pemirsa Sobat Sehat RS Unut ya. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan tidak bosan dengan melihat saya gitu ya. Cok Wahyu lagi ya. Selama pandemi ini seperti tadi, akte saya lahir Cok Wahyu, hari ini saya dikenal dengan nama Cok COVID. Ya, benar. Hai, terima kasih. Jadi begini, kita satu-satu dulu bahas apa itu vaksin booster. Ya. Baik, vaksin booster ini adalah program pemerintah. Sekali lagi ini adalah program pemerintah untuk memberikan vaksin yang ketiga kalinya, kalau dihitung dari yang pertama kali kita vaksin adalah yang ketiga kalinya kepada masyarakat umum. Ya, itu yang jelas apa itu program vaksin booster. Nah, kemudian sering orang bertanya ini, apakah wajib? Ya, saat ini masih diwajibkan karena merupakan salah satu program dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Ya, demikian yang bisa saya ungkapkan dari satu pertanyaan. Nah, kira-kira apa lagi yang ingin diketahui oleh masyarakat? Kapan saya bisa mendapatkan vaksin booster ini? Ya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering. Kapan sih saya bisa mendapatkan vaksin booster? Secara keilmuannya, kita bahas secara keilmuan ataupun nantinya adalah secara di masyarakat aslinya, realnya. Secara keilmuan, vaksin booster didapatkan setelah 6 bulan menjalani vaksin kedua. Jadi vaksin kedua dilakukan 6 bulan sebelumnya atau lebih, silahkan mendapatkan vaksin booster untuk yang ketiga kalinya. Nah, tapi bagaimana dengan di masyarakat? Sama sebenarnya 6 bulan, tapi masyarakat perlu mengecek yang pertama adalah tiket. Tiket di Peduli Lindungi, silahkan lihat tiket di sana. Begitu masyarakat sudah mendapatkan tiket, silakan hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksin booster. Yang nggak kalah penting dan banyak banget nih pertanyaannya dokter ya, apakah saya bisa memilih jenis vaksin booster yang akan saya terima dokter? Nah, ini juga benar pertanyaan yang paling banyak. Saya pingin vaksin A dong, saya pingin vaksin B dong. Betul, boleh. Sangat diperbolehkan memilih vaksin booster. Nah, untuk vaksin booster ini pilihan ada di masyarakat, tapi tentu dengan ketentuan. Ya, vaksin booster. Bagaimana pemilihannya? Kan gitu sekarang banyak orang. Benar. Ada 2 cara, bisa yang homolog ataupun heterolog. Yang dimaksud dengan vaksin homolog adalah jenis vaksin 1, 2, dan ketiganya sama. Itu diperbolehkan. Kedua adalah heterolog. Ya, heterolog diperbolehkan vaksin 1 dan 2-nya
jenis A, kemudian mendapatkan vaksin ketiga jenis B. Ya. Boleh sekali, diperbolehkan. Nah, apa kombinasinya? Ya, perlu teman-teman ingat. Bila 1 dan 2 teman-teman adalah Sinovac, maka homolognya boleh Sinovac. Ya, kalau tersedia, karena Sinovac sekarang memang ketersediaannya sangat terbatas dan untuk anak-anak terbanyakan. Sehingga lebih banyak menyarankan untuk heterolog. Nah, heterolognya apa ini pilihannya? Yang satu adalah AstraZeneca. Jadi kombinasi vaksin Sinovac 2 kali ditambah AstraZeneca setengah dosis itu diperbolehkan. Kedua pilihannya adalah Pfizer. Nah, ini si kecil yang diburu-buru ini sebenarnya ya. Pfizer merupakan salah satu kombinasi yang diizinkan saat ini. Jadi Pfizer setengah dosis itu diberikan pada pasien-pasien dengan Sinovac. Nah, bagaimana dengan nakes? Nah, sekali lagi, kalau nakes dia mendapatkan Sinovac, maka pilihan selanjutnya adalah Moderna. Itu masih menjadi regulasi pemerintah. Kemudian bagaimana dengan yang vaksin 1-2-nya Astra? Nah, banyak yang bertanya. Vaksin 1-2 Astra, maka boleh mendapatkan Astra. Silahkan, itu homolog. Atau yang kedua adalah Moderna. Bisa mendapatkan Moderna. Atau yang ketiga adalah Pfizer. Ya, itu diperbolehkan. Sebenarnya masih ada vaksin-vaksin lain, tapi yang jelas yang tersedia di masyarakat kebanyakan adalah 3 jenis vaksin tersebut. Oh, ya. Sudah lengkap sekali ya jawaban dari Dr. Choi. Dan mungkin ini menyambung yang tadi harus 6 bulan. Ada aja masyarakat bilang, boleh nggak sih sebelum 6 bulan saya vaksin, dokter? Nah, ini pertanyaan paling sering juga. Saya pingin nih segera gitu. Nah, kenapa alasannya 6 bulan, teman-teman? Jadi penelitian di Chili itu menunjukkan bahwa setelah 6 bulan itu kadar imun dari tubuh kita menurun. Sehingga diperlukan booster 6-8 bulan itu sebenarnya. Jadi tergantung dari masing-masing masyarakat nih. Ada yang 6 bulan sudah turun, ada yang 8 bulan. Ini adalah individu masing-masing. Tapi rentangnya adalah 6-8 bulan. Ini hasil penelitian ya, teman-teman. Nah, kalau sebelum 6 bulan dikatakan bahwa sistem imunnya masih tinggi nih. Jadi tidak perlu booster. Nah, sehingga itu alasan pemerintah. Kenapa? Urgensinya adalah lebih banyak kalau sudah lewat 6 bulan atau 6 bulan sudah lewat, itu boleh divaksin. Kenapa? Karena imunnya sudah mulai turun sehingga bisa terkena COVID kembali. Tapi kalau dia belum 6 bulan, itu dinyatakan biasanya sistem imunnya masih kuat, masih tinggi, sehingga masih bisa proteksi terhadap COVID. Sehingga tidak perlu saat ini urgensi untuk divaksin. Nah, sekarang ngomongin antibodi nih, dokter ya. Apakah setelah vaksin booster kita perlu cek antibodi, dok? Ini pertanyaan bagus dan banyak sekali yang bertanya. Sekarang ada dua manfaat, apakah perlu atau tidak sebenarnya, kan begitu. Sebenarnya pengecekan antibodi itu diperlukan kalau hanya dalam penelitian. Sekali lagi teman-teman ya, hanya dalam penelitian. Dan itu sudah dilakukan. Dan banyak yang menunjukkan penelitian bahwa setelah disuntik antibodi pasti akan meningkat. Ya, itu pasti. Sehingga kalau bertanya saat ini di masyarakat umum tidak perlu. Ya, sekali lagi tidak perlu pengecekan antibodi setelah memvaksin karena berdasarkan hasil penelitian pasti meningkat. Oh iya, ya sudah dapat jawaban ya, sobat sehat semua. Jadi nggak perlu buang-buang uang untuk ngecek antibodi karena pasti antibodi kalian meningkat setelah vaksin booster. Nah, nggak kalah nih, pasti nih banyak yang nanya juga, kenapa cuma saya dapat setengah dosis, dok? Penghematan ya? Iya kan? Betul. Ini sangat banyak yang bertanya, setengah dosis berarti perlindungannya setengah gitu. Enggak ya? Setengah dosis tidak berarti perlindungannya setengah. Bukan seperti itu. Jadi dari penelitian didapatkan bahwa walaupun kita mendapatkan setengah dan 1 dosis, ternyata imun yang terbentuk, ya itu tadi saya pada saat penelitian kenapa dicek sistem imun kita. Nah, pada saat itu antibodi yang dicek ternyata baik setengah dosis, 1 dosis, ternyata sama. Terbentuknya sama. Sehingga buat apa perlu 1 dosis kalau bisa dicapai dengan setengah dosis. Itu pertama. Kedua, jangan lupa KIPI, teman-teman. Ya. KIPI 1 dosis full tentu akan berbeda dengan setengah dosis full. Ternyata KIPI yang 1 dosis full itu jauh lebih banyak munculnya dibandingkan dengan yang setengah dosis.
Karena itu, kenapa 1 dosis dan setengah dosis tidak berbeda? 1, imunnya sama dan KIPI-nya lebih rendah. Sehingga kenapa untuk masyarakat umum diberikan setengah dosis itu agar sudah efektif dan KIPI-nya tidak separah pada saat 1 dosis. Nah, jadi itu kenapa setengah dosis. Jadi jangan khawatir, imun kalian sama ya. Bukan karena pemerintah pelit ya Sobat Sehat, kenapa dikasih setengah dosis, ini sudah suuzon sama pemerintah. Saya dikasih setengah dosis gitu ya. Oke. Dan selanjutnya nih dok, nah kalau saya terinfeksi COVID dokter, kapan waktu saya boleh vaksin booster? Nah, oke. Kalau zaman dulu vaksin bila kita terinfeksi COVID maka 3 bulan setelahnya baru boleh vaksin. Itu zaman dulu teman-teman. Nah saat ini sudah berubah. Ya ini namanya ilmu sangat banyak berubah. Jadi jangan kaget teman-teman. Loh kok dulu nggak boleh sekarang boleh ya? Karena memang berubah peraturannya. Peraturan yang pertama adalah tentukan jenis COVID kalian. Kalau COVID kalian bukan COVID berat, maka dalam 1 bulan setelah dinyatakan sembuh kalian boleh dan wajib vaksin bila sudah melewati 6 bulan dosis keduanya. Tapi bila kalian termasuk COVID berat, maka dosis yang akan diberikan itu adalah 3 bulan setelah kalian dinyatakan sembuh dari COVID berat. Dan itu dengan harus tanpa gejala dalam 2 minggu terakhir sebelum vaksinasi. Sudah jelas ya teman-teman yang mungkin nggak terkena COVID, jadi aturannya seperti itu, sebulan jika tanpa bergejala dan 3 bulan kalau bergejala sedang ya dokter ya. Betul. Nah dokter ini kan kalau misalnya kita cek darah atau apa kita perlu persiapan, apakah sebelum vaksin booster kita juga perlu persiapan dokter? Nah, ini banyak pertanyaan. Sebelum vaksin 3 saya harus ngapain aja nih? Bener. Sebenarnya tidak teman-teman. Ada dua. Apakah kalian punya komorbid atau tidak? Itu dulu. Kalau kalian punya komorbid, maka kalian harus memeriksakan diri dulu ke dokter. Ya. Jadi silakan Sobat Sehat periksa ke dokternya masing-masing. Katakan pada mereka bahwa saya butuh surat layak vaksin. Begitu surat layak vaksin dikeluarkan oleh dokter yang bersangkutan, silahkan vaksin. Ya, masalah cek apapun itu adalah hak dari dokter yang bersangkutan. Nah, kedua adalah kalau bila tidak ada komorbid, tidak usah mengecek apapun. Datang, daftar, vaksinlah. Benar ya, jadi nggak perlu takut, nggak perlu puasa 8-10 jam ya dokter untuk vaksin. Jadi langsung datang, bawa tiket vaksinnya, bawa KTP, langsung cus saja ya. Nah kalau dokter kita habis vaksin selain COVID nih dok, misalnya vaksin CA cervix, mungkin berapa jarak waktu kita boleh vaksin booster? Ya, terima kasih, ini juga banyak pertanyaan di IG saya salah satunya. Berapa lama sih kita boleh vaksin? 1 bulan. Jawaban saya singkat adalah 1 bulan. Jarakkan segala macam jenis vaksin, apapun yang kalian dapatkan sebelumnya adalah 1 bulan dengan vaksin COVID. Begitu juga setelah mendapatkan vaksin COVID, kapan kalian boleh vaksin yang lainnya itu adalah dalam jarak 1 bulan juga. Sehingga 1 bulan merupakan dikatakan saat ini adalah jarak yang aman untuk mendapatkan vaksin kombinasi yang lainnya selain vaksin COVID. Berarti kan kita yang sering juga ditanyakan apakah semua berhak atas vaksin booster ya dokter ya? Nah, ini pertanyaan yang paling sering. Siapa yang berhak? Semua berhak saat ini, tapi yang jelas saat ini adalah yang 18 tahun ke atas. Saat ini masih 18 tahun ke atas dan diprioritaskan, sekali lagi teman-teman, ini masalah prioritas adalah lansia. Kenapa saat ini? Karena banyak lansia-lansia yang justru kalau terkena COVID lebih parah. Sehingga pemerintah mencanangkan, ayo para lansia di rumah, bagi kalian yang punya para lansia di rumah, ayo vaksin untuk vaksin boosternya. Oke dokter, aduh ini masih banyak lagi nih pertanyaan. Baru vaksin primer pertama dan mengalami efek samping, apakah harus mendapatkan vaksin booster dokter? Nah ini dia, ini pertanyaan juga sering. Saya kemarin disuntik vaksin A, bergejala ini, apakah vaksinnya apa selanjutnya? Nah begini teman-teman, kita tentukan dulu apa yang terjadi gejala KIPI-nya. Gejala KIPI macam-macam. Yang paling berat adalah yang namanya shock anafilaksis. Itu paling berat. Itu artinya tensi turun, segala macam
nadi meningkat dan sebagainya itu karena setelah 15 sampai 20 menit mendapatkan vaksin. Ya, 15 sampai 30 menit mendapatkan vaksin, tiba-tiba muncul gejala itu. Nah, itu patut dicurigai ini reaksi anafilaksis, bahkan sampai shock anafilaksis. Itu baru tidak boleh. Yang lainnya masih diizinkan tapi dengan pengawasan. Jadi harus ditekankan. Kemudian bagaimana dengan vaksin booster yang ketiga? Diingat bahwa vaksin booster ketiga bisa menggunakan jenis vaksin lain. Ya, jadi jenis vaksinnya berbeda, tentu komposisinya berbeda. Dan pada saat di meja screening, teman-teman, sampaikan bahwa dulu pada vaksin 1 atau 2 saya dengan menggunakan vaksin jenis A, itu terjadi sesuatu ini. Jadi sampaikan pada saat di meja screening. Sehingga nanti dokter di meja screening akan menentukan apa vaksin yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Oke, benar. Berarti jangan takut dulu ya, kita screening kok nggak langsung di jus. Jadi kita screening dulu. Betul. Kita tanyakan dulu gejalanya, ya jangan takut dulu untuk vaksin booster ya dokter ya. Betul sekali. Nah untuk nih kita lagi Omikron dokter, Omikron lagi tinggi-tingginya dan saya dengar juga di Bali kita dapat urutan kedua loh dokter tentang COVID-nya, naik ranking. Kita ini ranking yang nggak bagus sebenarnya. Apakah efektivitas vaksin booster ini terhadap Omikron itu bagaimana dokter? Ya, baik. Saya coba untuk menjawabnya berdasarkan penelitian ya teman-teman. Mohon maaf ini mungkin agak boring bagi teman-teman, tapi paling tidak teman-teman tahu apa dasarnya kenapa harus vaksin 3. Nah, ada penelitian di Chili. Chili ini salah satu yang paling banyak menggunakan Sinovac, teman-teman. Dia adalah salah satu Amerika Latin yang menggunakan Sinovac. Rata-rata di bagian besar negara itu menggunakannya Moderna, Pfizer, sedangkan kita sendiri menggunakannya Sinovac. Tentu kita harus head to head dengan negara-negara yang banyak menggunakan Sinovac. Salah satunya Chili. Chili melakukan penelitian bahwa dengan menggunakan Sinovac ternyata memang perlu booster vaksin selanjutnya, ya perlu booster untuk memperkuat vaksin selanjutnya untuk meningkatkan sistem imunnya. Nah, kalau sudah sistem imun meningkat, otomatis proteksi akan meningkat. Ya. Nah, bagusnya lagi teman-teman, ini penelitian kecil-kecilan sebenarnya di RS Unut ya. Jadi ada penelitian kecil-kecilan lokal nih di RS Unut, bahwa pada pasien-pasien yang mendapatkan berapa kali vaksin, kemudian jenis vaksinnya, dan kemudian bagaimana tingkat mereka selama masuk rumah sakit, keparahan dan sebagainya, itu saya mendapatkan data yang bagus teman-teman. Ya, bahwa vaksin sebenarnya tidak akan menyebabkan kita kebal terhadap virus. Itu hipotesa yang pertama. Jadi mau kalian divaksin, kalau tidak taat prokes tetap bisa terkena. Yang pertama. Nah, tapi bagusnya adalah ini banyak yang bertanya, terus apa dong manfaat vaksin? Kenapa saya harus divaksin kalau tetap saya bisa positif? Bagusnya teman-teman adalah vaksin itu membuat gejala jauh lebih ringan dan itu signifikan. Dalam artian signifikan ini adalah dalam bahasa penelitian berarti terbukti, dan ini terbukti di Bali. Ini adalah penelitian di rumah sakit kami, di rumah sakit RS Unut, dengan jumlah sampel kurang lebih pada saat gelombang kedua ada sekitar 480 pasien. Itu lumayan besar. Dan dari situ didapatkan bahwa orang yang tanpa vaksinasi itu dominan yang masuk ke dalam rumah sakit kita. Ya, rumah sakit kami itu hampir 87% belum vaksinasi. Sisanya ada yang baru tervaksinasi 1, tervaksinasi 2. Dan bagaimana dengan yang tervaksinasi 3 saat gelombang 3? Hanya 1 orang, dan itu kebetulan memang nakes dan dengan gejala yang sangat ringan. Kenapa dia masuk kemari? Karena dia menunggui keluarganya yang lebih berat, sehingga terpaksa dia menjadi sebuah pasien. Tapi aslinya teman-teman, dia tidak perlu dirawat karena dia dengan gejala sangat ringan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa vaksinasi ketiga sangat signifikan menurunkan angka keberatan dari sebuah infeksi daripada COVID. Gejalanya jadinya jauh lebih ringan ya daripada kita tidak vaksin ya dokter daripada ya. tidak vaksin sama sekali. Nah, yang selanjutnya mungkin pasti nanya nih, kombinasi vaksin yang terbaik apa sih dokter? Saya harus campur-campur apa nih biar saya nggak kena COVID? Yang bertanya apa kombinasi vaksin terbaik? Ya, sebenarnya semua vaksin baik, semua vaksin sama, mau homolog, mau heterolog, silahkan. Yang paling terpenting adalah apa vaksin yang tersedia di vaskes Anda. Lebih baik segera vaksin. Kenapa? Data menunjukkan bahwa
beberapa penelitian. Satu yang pertama adalah penelitian di Israel. Penelitian di Israel mengatakan bahwa kombinasi antara AstraZeneca dengan menggunakan Pfizer itu menimbulkan efektivitas sampai dengan 90%. Ya, itu penelitian di Israel. Kemudian penelitian di Chili menggunakan tadi Sinovac kombinasi dengan Astra itu bisa menimbulkan kekebalan sampai dengan 91%. Rata-rata 90%. Kemudian kombinasi Sinovac lagi dengan Pfizer itu sampai dengan 93%. Ya, kemudian kombinasi Sinovac dengan Moderna itu banyak yang menimbulkan sampai dengan 89%. Jadi rata-rata semua adalah di atas 60-70%. Ini nggak lagi matematika kita, bukan berarti 60% itu buruk. Yang jelas efektivitas dikatakan baik bila di atas 60% sudah bisa dikatakan baik. Dan ini sudah sampai 90. Iya, benar. Semua hampir semua 80, 90 mendekati, sehingga semua kombinasi adalah baik. Terbaik, iya benar. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu milih-milih ya dokter. Betul. Nunggu, aduh saya tunggu aja deh Pfizer, Betul. tunggu Semua aja mencari deh yang ini. kecil-kecil yang imun, padahal Iya. sama saja. Semua sama saja. Iya benar. Nah, kita kan di RS Unut nih dokter, kita lagi menggalakkan vaksin booster sesuai dengan himbauan pemerintah ya dokter ya. Nah, apa saja sih vaksin yang tersedia di RS Unut dokter? Ini banyak pertanyaan nih pasti. Bertanya nih sama ya, biasanya bertanya di IG kami, vaksin ini ada nggak? Vaksin itu ada nggak? Ya, kami saat ini tersedia beberapa jenis vaksin. Salah satunya adalah AstraZeneca, kemudian ada vaksin Pfizer juga, dan kemudian ada vaksin Sinovac masih ada di kami, tapi memang diperuntukkan untuk anak-anak ya. Kemudian yang ada adalah Moderna, walaupun Moderna saat ini memang dalam artian masih kami cari di beberapa tempat juga, dari dinas juga, tapi yang jelas beberapa vaksin tersedia di kami. Hanya teman-teman kalau ingin melihat apa vaksin yang dibuka hari tersebut, silahkan lihat di IG kami ya, follow IG kami rs.unut ya, di sana akan ada keterangan apa vaksin yang dibuka. Kenapa? Mohon maaf sekali, bukan kami memilih-milih, tidak. Karena sekali kita membuka vaksin, itu berarti kita membutuhkan sekitar 10-20 orang. Sehingga terkumpul baru kita bisa melakukan vaksin. Seperti itu sebenarnya. Bahkan sebuah Pfizer itu adalah harus terkumpul 12 orang. Baru bisa kita membuka Pfizer. Sedangkan sekali terbuka, itu adalah maksimal 6 jam. Setelah 6 jam rusak, tidak bisa dipakai. Sehingga sampai saat ini kita akan membuka berdasarkan berapa orang yang terkumpul, kemudian kami akan buka vaksin apapun itu ada di IG kami. Silahkan dibaca dan tidak pernah mendadak. Kami selalu membukanya jauh-jauh hari. Jadi kami tim humas kami ini sudah mempersiapkan dengan matang. Ya teman-teman. Ya terima kasih nih dokter. Mungkin memang kita masih suuzon ya, mungkin masyarakat karena kurang tahu ternyata satu vaksin itu untuk banyak orang loh dokter, bukan satu dos untuk satu orang. Jadi sekali buka bisa harus nyari 12, 24. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi jangan gini dulu, berpikiran negatif dulu ya, karena memang kita program pemerintah ini vaksin tidak boleh terbuang. Karena nanti kasihan masyarakat yang tidak dapat, kita malah buang-buang vaksin, ya kan? Iya. Nah, pada bingung nih dokter, gimana cara daftar vaksin booster di RS banyak Unut? Bertanya nih. Telepon humas kami selalu berdering. Aduh kok udah penuh sih? Gitu. Ya, memang tingkat antusias vaksinasi masyarakat sangat tinggi. Kami harus berani bilang, cepat sekali full, begitu kami buka registrasi full. Bukan kami yang memfullkan, memang betul-betul masyarakat. Jadi dilihat di IG kami, selalu kami posting. Kemudian ada linknya di sana, baca dulu ketentuannya, vaksin apa yang terbuka, baca ketentuannya, kemudian daftar di link tersebut. Ya, setelah mendaftar, lihat tanggal kalian mendaftar. Ya, jangan sampai mendaftar tanggal 2, datang tanggal 1. Jangan teman-teman ya. Sesuaikan datang dengan tanggal kalian mendapatkan daftar. Setelah di tanggal daftar, setelah kalian mendaftar, screenshot foto tersebut. Saat sudah men-screenshot, datang di hari H, tunjukkan di depan meja petugas kami. Paling depan, begitu masuk poli kalian akan menunjukkan saya tanggal sekian. Kalian akan mendapatkan nomor antrean. Jadi bukan di website itu nomor antreannya ya. Nomor antrean tetap datang ke poli kami. Mendapat nomor antrean,
kemudian akan dipanggil sesuai nomor antrean. Ya. Mohon bersabar teman-teman, memang sangat banyak. Ya, karena itu lebih baik datanglah lebih pagi. Karena Ya, kami benar. membuka jam 8 sampai jam 14 dari hari Senin sampai Jumat. Dan di hari Sabtu adalah jam 8 sampai jam 12. Ya, benar. Jadi datang, dipanggil, kemudian kalian ditensi, diukur suhu, kemudian ditanya sedikit ada demam atau tidak. Setelah lolos, kemudian maju ke meja pendaftaran. Ditunggu sampai dipanggil biasanya. Setelah dipanggil, dicek segala kelengkapannya. Ingat, siapkan KTP kalian. Seringkali lama karena belum siap KTP ya. Siapkan segera KTP. Setelah selesai, langsung ke meja screening. Di meja screening akan ditanya apa vaksin sebelumnya dan sebagainya. Setelah dari meja screening, kemudian ke tempat penyuntikan. Disuntik, kemudian serahkan pada meja terakhir, meja pengecekan. Jadi terakhir adalah meja untuk observasi, taruh sebentar, paling 15-30 menit sudah selesai, kalian bisa pulang. Cepat, singkat, dan yang terpenting adalah gratis, sama sekali tidak berbayar. Iya, benar. Jadi vaksin booster ini memang tidak berbayar ya dokter Tidak ya. berbayar. Jadi nggak perlu nanya saya harus bayar berapa, enggak. Jadi vaksin booster merupakan vaksin program pemerintah yang tidak berbayar. Jadi kita free. Kalian bisa daftar di link pendaftaran yang sudah tersedia di RS Unut yang kita share di IG. Tapi maaf ini ya, kalau setiap kita share mungkin dalam hitungan jam loh kita bisa penuh dalam itu untuk daftar yang seminggu dokter. Benar. Jadi banyak yang marah-marah, masa sih sudah penuh ya mau bagaimana? Antusias masyarakat kita untuk Antusias. vaksin sangat tinggi Benar, teman-teman sangat ya. tinggi. Jadi itu saya apresiasi sekali. Bali adalah salah satu yang tingkat vaksinasinya Iya. sangat tinggi. Benar dokter. Jadi mohon maaf, pantengin terus nih IG kita. Kalau kalian semua sobat sehat semua ini mau tahu tentang informasi vaksin booster kita. Jadi jangan sampai terlambat, sejam itu jangan sejam ya, menitan itu sangat berarti loh untuk mendaftar di RS Unut. Ya. Oke, mungkin sudah banyak banget ya kita membahas tentang vaksin booster ini. Makasih banget dokter Cok Wahyu atau Cok Covid ya yang terkenalnya. Terima kasih untuk menemani kami di Bincang Pagi. Ini merupakan acara perdana kami dengan bintang tamu yang hits. Jadi terima kasih dan selamat pagi pada Dr. Cok Wahyu. Selamat pagi juga untuk Sobat Sehat RS Unut semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam sehat, Sobat Sehat RS Unut, Bincang Pagi RS Unut. Terima kasih.